Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan karena atas berkat dan kemurahan-Nya lah kita boleh kembali bersama-sama dimungkinkan untuk beribadah melalui live streaming bersama dengan keluarga kita, Bapak Yusuf Majid, Bapak Daniel Rombe, Bapak Mika Taulu, Bapak WLM Doko, Nyonya Herlinda Yani Taping, dan keluarga Bapak Serlianto Madao. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama bermazmur sebagai tanda ungkapan syukur kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joni Delima. Namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, betapa kami sangat merindukan akan firman-Mu. Sebab kami yakin bahwa hanya dengan firman-Mu kami akan diteguhkan dan dikuatkan di dalam menjalani kehidupan. Sebab firman itu adalah isi hati Tuhan. Firman itu adalah sabda Tuhan yang menjadi suluh dan pelita pada jalan hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-28. Kitab Kejadian pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Aran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita pemeliharaan yang mendamaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini, tidak seorang manusia pun yang sempurna. Artinya tidak ada satupun manusia yang menghuni bumi ini yang tanpa cacat dan tanpa celah. Tidak ada satupun manusia yang mendiami bumi ini yang tidak luput dari apa yang disebut dengan kesalahan dan kekeliruan. Karena itu saya berani mengatakan bahwa sepanjang hidup Anda akan mengalami kekecewaan jika Anda hanya siap menerima seorang yang Anda anggap sempurna, lalu menjauhi mereka yang Anda pandang penuh dengan kekurangan dan dengan kesalahan. Jika Anda adalah pasangan suami istri, Anda akan mengalami kekecewaan sepanjang hidup Anda jika Anda tidak siap menerima kekurangan pasangan Anda. Dan jikalau Anda adalah orang tua, maka Anda akan mengalami kekecewaan yang tak akan kunjung berhenti jika Anda hanya berharap agar anak-anak Anda adalah anak-anak dengan kepribadian yang seperti di dalam pikiran Anda. Anak-anak yang memiliki karakter yang sempurna, karakter yang ideal, sama seperti pertimbangan Anda. Mengapa? Karena suatu waktu mereka akan menampakkan karakter hidup yang tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Anak-anak akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin di saat mereka masih kecil, masih bayi, mereka menampakkan anak-anak yang manis, anak-anak yang lucu, anak-anak yang sangat menghargai ibu bapanya. Tetapi ketika mereka tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mereka menampakkan karakter selaku anak yang menentang apa yang ada di depannya, bahkan tidak mau lagi tunduk pada perintah orang tuanya. Pun demikian, jika kamu adalah anak-anak, kalian akan mengalami kekecewaan sepanjang hidupmu jika kamu hanya berpikir tentang sosok orang tua yang ideal menurut kamu, tanpa cacat, tanpa celah. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sehebat apapun seseorang, ia tetap manusia yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Sebab apa? Manusia diambil dari bahan yang lemah. Manusia diciptakan dari debu tanah, dari sesuatu yang kotor, dari sesuatu yang hina. Dan karena itu kekotoran dan kehinaan adalah realita kehidupan dari manusia sepanjang ia menjalani kehidupan. Ketidaksiapan menerima kekurangan orang lain ataupun menerima kekurangan diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang tertutup, bahkan menjadi pribadi yang terbuang dari tengah-tengah lingkungan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah Yakub, maka kisah ini tidak bisa kita lepaskan dari karakter orang tua yang memilih-milih anak menurut selera mereka masing-masing.
Pun demikian, anak-anak yang memilih-milih kasih sayang dalam membantu atau menolong orang tuanya. Kalau disuruh mama, ia tidak mau. Kalau disuruh papa, ia baru mau. Pun demikian sebaliknya. Yakub, saudara-saudara, sangat dikasihi oleh Ribka karena dia adalah anak yang manis dan suka membantu ibunya memasak di dapur. Kita ingat tentang persoalan sup kacang merah yang membangkitkan selera dalam diri Esau. Sehingga dengan sup kacang merah itulah Esau menukar hak kesulungannya. Pun demikian, Esau sangat dikasihi oleh Ishak karena dia adalah seorang anak yang di mata Ishak adalah pemberani. Esau adalah seorang yang selalu berpetualangan. Ia menjadi seorang pemburu yang lincah. Sehingga Esau adalah aset keluarga yang selalu memenuhi kebutuhan lauk pauk seisi rumah tangga. Nah sekarang saudara-saudara, Yakub dikasihi ibunya, Esau dikasihi bapaknya. Bisakah saudara-saudara membayangkan jikalau mereka duduk seidangan di meja makan? Lalu Ishak memuja-muja Esau di depan mata Yakub. Bagaimana perasaan hati Yakub? Tidakkah Yakub sendiri akan berkata, kok saya sendiri tidak dipuji, padahal saya adalah anak bapa? Pun demikian, Yakub di mata Ribka selalu dipuja, selalu dipuji. Sebagai anak yang penurut, yang rajin membersihkan rumah, yang rajin membantu di dapur. Tentu hal ini tidak dimiliki oleh Esau. Sehingga Ribka menyanjung Yakub setinggi langit. Dan bisa saudara bayangkan bagaimana suasana batin dari Esau mendengarkan pujian itu. Tentu sakit. Dan ia akan berkata dalam hatinya, kenapa aku tidak dipuji? Padahal aku sudah melakukan ini dan itu. Hal-hal sedemikianlah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Ishak. Sehingga terjadi perselisihan di antara mereka. Rumah tangga yang seharusnya dinikmati dalam suasana bahagia, jauh dari kebahagiaan. Yang ada hanyalah ketidakharmonisan satu dengan yang lain. Dan puncaknya saudara-saudara, ketika Ishak seharusnya memberkati Esau, namun faktanya Yakub yang mendapatkan berkat itu. Bisa saudara bayangkan betapa sakitnya hati Esau ketika ia mengetahui bahwa berkat yang diperuntukkan kepadanya sekarang berpindah kepada Yakub. Wajar saudara-saudara, jikalau hati Esau dipenuhi dengan kemarahan dan ia bertekad untuk membunuh Yakub. Hal inilah yang membuat Yakub harus terpisah dari keluarganya. Nah saudara-saudara, dalam pelariannya menuju Haran, Yakub harus belajar beradaptasi dengan lingkungan dan dengan kebiasaan yang baru. Ia tidak boleh lagi seperti pada masa yang lalu. Ia tidak boleh lagi mengikuti keinginannya. Ia tidak boleh lagi mengikuti kesenangannya. Sekarang Tuhan memperadabkan kepadanya situasi yang sangat memahitkan. Pilihan ada padanya. Ia ada di tempat yang asing baginya. Dan karena itu ia harus menerima kenyataan itu. Di tengah-tengah situasi yang semakin memahitkan kehidupan, disinilah
Yakub belajar untuk menerima keadaan. Saat ia akan tertidur, ia harus menerima kenyataan untuk menjadikan batu itu sebagai bantal. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Sesuatu yang tidak akan memberi kenyamanan baginya. Tetapi ia harus melakukannya di tengah situasi yang ia alami sekarang. Sekali lagi, Yakub sekarang mau belajar untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan di tengah-tengah proses belajar itulah Tuhan datang menjumpai dirinya. Tuhan datang menyahuti segala keluh kesahnya. Tuhan datang membuka babak baru dalam sejarah perjalanan kehidupannya. Yakub bermimpi. Ia menyaksikan ada tangga yang didirikan dari bumi dan ujungnya sampai ke sorga. Ini adalah sebuah penglihatan vision yang datangnya daripada Tuhan. Bahwa relasi yang sudah rusak, yang ia alami dalam hubungannya dengan orang tuanya, dalam hubungannya dengan saudaranya, sekarang Tuhan mau memulihkan dalam kaitan hubungan antara Yakub dengan Allah. Mari kita saksikan apa yang diungkapkan Yakub ketika ia melihat penglihatan itu. Ia mengatakan, ternyata Allah ada di sini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, artinya apa? Di dalam membangun hubungan, interaksi dengan orang lain, seseorang tidak akan mengalami hubungan yang harmonis dengan saudaranya, dengan orang tuanya, tanpa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah proses kebaruan yang dialami oleh Yakub. Ia menyaksikan bagaimana malaikat turun naik dari tangga itu. Dan Tuhan berdiri di sampingnya dan berkata kepadanya, Yakub jangan takut. Aku menyertai engkau. Dan segala janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya, yakni Abraham, juga kembali diungkapkan di sini. Olehmu segala bangsa di bumi akan beroleh berkat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat keretakan hubungan antar pribadi. Entah suami terhadap istri, entah orang tua terhadap anak-anak, entah saudara bersaudara di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hal itu terjadi karena apa? Karena mereka telah kehilangan relasi yang intim dengan Tuhan. Mereka telah kehilangan kesadaran bahwa hidup ini harus dibangun dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita menyadari hal itu, maka kita pasti sadar pula apa yang Tuhan tuntut dalam rangka membangun relasi dengan yang lainnya. Disinilah kita disadarkan bahwa Allah menerima manusia apa adanya. Allah menerima saudara dan saya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Allah membuka tangannya menyambut kita. Dan ia menerima kita sebagai keluarga dari kerajaannya. Jikalau Allah sedemikian menyambut kita, maka wajib hukumnya suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara dalam keluarga untuk saling menerima satu dengan yang lain. Memperdebatkan sebuah kekurangan tidak akan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Tetapi ketika kita menerima keadaan setiap pribadi, apapun adanya mereka, maka Tuhan sendiri akan hadir di dalam kekurangan itu dan ia akan menyempurnakan. Ingat apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus kekurangan makanan dan Tuhan menuntut mereka untuk memberi makan orang banyak. Mereka mempersoalkan kekurangan itu. Persoalan tidak selesai.
Tetapi ketika kekurangan itu diserahkan kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan menghadirkan kuasanya untuk menutupi kekurangan itu, sehingga hidup ini bisa dinikmati dengan penuh sukacita. Mari saudara-saudara, mari bertekad membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah sedemikian rupa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka yakini Tuhan akan mewujudkan setiap harapan kita. Dan kita pun akan menikmati hubungan yang baik antar pribadi, suami dan istri dan suami, orang tua dan anak-anak saudara bersaudara. Selamat menjalani kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujian, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk keluarga Bapak Shirley Anto Madao, untuk keluarga Ibu Erlindayanti Yani Taping, dan untuk keluarga Bapak Yusuf Maji, Bapak Daniel Rombe, Bapak Mika Taulu, dan Bapak Willem Doko. Mari kita satu di dalam syafaat kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Sejenak waktu lamanya kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Nyatalah bagi kami ya Tuhan, bahwa relasi kami yang baik dengan Tuhan akan menentukan relasi kami yang baik dengan sesama. Dan ketika kami membangun relasi yang baik dengan sesama, maka itu adalah bukti dari iman kami kepadamu. Kami telah belajar tentang kondisi yang akan terjadi jikalau kami memilih kasih untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Pelajaran yang indah telah kami dapatkan dari keluarga Ishak, yang olehnya Yakub terpisah dari ayah ibunya dan saudaranya Esau. Tetapi hal itu tidak akan menghalangi cara Tuhan untuk memulihkan kembali hubungan yang telah rusak. Tuhan datang menjumpai Yakub dan berjanji untuk menyertai dia. Dan ketika Yakub memohon kepada Tuhan, sekiranya Tuhan tetap melindungi dia dan membawa pulang kembali dengan aman ke rumah bapaknya, maka Tuhan akan tetap menjadi Allah-nya. Dan Yakub akan terus menyatakan korban syukurnya di hadapan-Mu. Inilah juga yang patut kami sadari dalam kehidupan kami. Ketika relasi kami dengan sesama menjadi rusak, Tuhan punya cara untuk memulihkannya.
Dan karena itu kami patut belajar tentang cara Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang maksud Tuhan, dalam ketaatan penuh untuk melakukan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Karena itu hamba berdoa bagi keluarga kekasih Bapak Cherly Anto Madao. Bersyukur kami kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka masih boleh ada, tetap menikmati pemeliharaan dan kasih-Mu, masih dalam kondisi kuat dan sehat. Semua itu diimani dan diamini karena Tuhan terus ada di tengah-tengah mereka. Hamba berdoa buat Bapak Cherly Anto Madao selaku kepala keluarga. Tuhan beri kuat dan sehat badani kepadanya. Roh hikmat di dalam mengangkat tanggung jawab selaku kepala keluarga. Di dalam menafkahi rumah tangga. Tuhan terus buka jalan, memberikan yang terbaik dari segala apa yang Ia kerjakan. Pun demikian, dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah pelayanan bersama, selaku Wakil Ketua PKBGT Jemaat Masale, Tuhan memberkati dia. Biarlah semua tanggung jawab pelayanan itu dilakukannya dalam roh takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat istri kekasih Mama Naya. Tuhan kiranya memberkati hidupnya. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan baginya di dalam menata kelola kehidupan keluarga. Biarlah selaku istri yang bijaksana, ia boleh melaksanakan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan menjendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapannya. Sehingga seorang ibu di tengah keluarga akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan sorga-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkati dia selaku teman sepelayanan dalam tubuh kemajelisan gereja di Jemaat Masale. Kiranya tanggung jawab pelayanan itu dapat diembannya dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kiranya kehidupan anak kekasih Kinaya di dalam segala perjuangan untuk meraih masa depannya. Memberkati dia dalam perkuliahan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun dia dalam menyelesaikan tugas magang dengan baik. Dan biarlah semua proses yang sudah dijalani akan terus memperlengkapi anak kekasih kami untuk meraih cita-citanya. Dan ada ungkapan syukur dinyatakan kepadamu bahwa pada hari kemarin, tanggal 19, Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Kiranya kasih-Mu akan terus dinyatakan untuk perjalanan ke depan, sehingga ia boleh menikmati damai sejahtera-Mu dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk anak kekasih Melodiva dalam perkuliahannya. Tuhan perlengkapi dengan kuat dan sehat badani. Teristimewa, Tuhan yang akan membuka jalan dalam persiapan selaku wakil Jawa Barat ke lomba debat bahasa Inggris antar universitas tingkat nasional pada bulan Oktober yang akan datang. Mari Tuhan beri kuat dan sehat badani kepadanya. Bahkan hikmat yang daripadamu akan memampukan dia untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami yakin dan percaya, jikalau Tuhan berkenan memberkatinya, maka ia boleh menjalani semuanya dengan penuh sukacita dan Tuhan memberikan yang terbaik keluar selaku pemenang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak kekasih Nada Kesia dalam bangku pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Tuhan terus berkati kehidupannya, tuntun dia
di dalam pengejaran harapan dan cita-cita masa depan. Pun demikian hamba berdoa buat nenek Naya di Toraja, di dalam masa tuanya, Tuhan memberkatinya, Tuhan menganugerahkan kepadanya kuat dan sehat badani, dan melapangkan jalan baginya untuk menikmati hari tua dengan penuh sukacita, menyaksikan kebahagiaan dan sukacita dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kaum keluarga saudara-saudara yang ada di Toraja dan yang ada di Jakarta, bahkan di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan menjangkau kehidupan mereka, dan mereka senantiasa merasakan kuasa-Mu. Tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan saja. Ya Tuhan, hamba pun berdoa bagi keluarga kekasih Ibu Erlindayani Taping. Mari Tuhan, Engkau memberkati kekasih kami di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, bahkan ketabahan dan kesabaran di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Berikan apa yang ia perlukan di dalam menikmati kehidupan ini. Lapangkan jalan baginya untuk setiap hal yang dikerjakannya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk suami kekasih Bapak Kamilius Taping, kurniakan roh hikmat kepadanya, sehingga ia sungguh menyadari tanggung jawabnya selaku seorang kepala keluarga. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, agar ia sungguh-sungguh menyatakan roh takut kepadamu untuk menyatakan tanggung jawab penuh terhadap kehidupan rumah tangganya. Ya Bapa, memberkati anak kekasih Adi bersama dengan adiknya. Tuhan nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup, dalam tugas dan pekerjaan, dan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba pun berdoa bagi keluarga Bapak Yusuf Majid. Mari Tuhan memberkati kekasih kami Bapak Yusuf Majid di dalam menikmati kehidupannya, di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan izinkan kepadanya, dalam segala harapan-harapan dan kerinduannya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Karuniakan kepadanya kuat dan sehat badani. Biarlah damai sejahtera-Mu akan selalu ada sepanjang kehidupannya. Pun demikian, bagi Ibu Majid yang sering dalam kelemahan tubuh, hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu kepadanya, beri kuat dan sehat badani kepadanya, memberkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga kekasih kami boleh tetap kuat dan sehat untuk menikmati kehidupan, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucunya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kedua kekasih kami selaku orang tua. Berkati dalam usia lanjut mereka. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa dialami dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Asri Bruno, Tuhan berkati. Karuniakan roh takut akan Tuhan di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya, teristimewa sebagai koster di Jemaat Masaleh. Mari Tuhan, berkati kehidupannya, berkati tugas dan pekerjaannya, sehingga ia pun senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi kekasih kami keluarga Bapak Daniel Rombe. Mari Tuhan berkati kekasih kami Bapak Juan di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, di dalam menafkahi kehidupan rumah tangganya. Kiranya kuat dan sehat badani Engkau nyatakan kepadanya, memberkati setiap jeri lelahnya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan. Pun demikian, dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepadanya, Tuhan terus pakai hidupnya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Jemaat Masaleh, sehingga
pelayanannya juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, jikalau pada hari kemarin kami boleh merasakan sukacita yang dialami oleh Mama Juan, karena Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Karuniakan hikmat kepada Mama Juan di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah keluarga, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karuniamu. Pertambahan usia yang Kau nyatakan akan memberikan motivasi baginya untuk terus melakukan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. Hamba berdoa untuk Juan di dalam perjuangannya untuk meraih masa depan bersama dengan saudara kekasihnya Aaron. Tuhan berkati mereka berdua sehingga anak-anak ini boleh mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan rohani dengan baik dan benar. Dan di tangan Tuhan mereka dapat meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Mika Taulu. Mari Tuhan, Engkau berkati kehidupannya di dalam tugas dan tanggung jawab mengangkat segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, mengemban tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Damai-Mu akan Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Memberkati Mama Tifa di dalam tanggung jawabnya selaku seorang istri dan ibu atas anak-anak. Kekuatan dan kesehatan yang bersahabat Engkau anugerahkan kepadanya, sehingga ia tetap menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Memberkati anak kekasih Tifa, pun demikian Tisha, dalam pendidikan mereka, mengejar harapan dan cita-cita. Dilapangkanlah jalan bagi mereka berdua. Pun demikian buat anak kekasih Dava, yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya, kiranya kasih Tuhan akan terus melingkupi kehidupannya. Hamba berdoa bagi keluarga kekasih Willem Doko. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam segala tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Diberkatilah segala jerih lelahnya. Pun demikian dalam tanggung jawab bersama selaku majelis gereja di Jemaat Masale, kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam hidupnya, dalam tugas dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat ini. Dan berkat-Mu akan selalu mengalir dalam kehidupan keluarga. Memberkati istri kekasih Mama Kenan. Mari Tuhan perlengkapi dengan roh takut akan Tuhan, mengangkat segala tugas dan pekerjaannya setiap hari. Pun demikian di dalam memainkan perannya selaku seorang ibu, sehingga ia dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, dan melalui karya-karyanya berkat dan sorga-Mu dihadirkan dalam kehidupan keluarga. Memberkati anak kekasih Kenan, biarlah di dalam kuasa kasih-Mu anak kekasih kami dapat bertumbuh berkembang fisik dan rohaninya dengan baik dan benar, sehingga kelak ia boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ia boleh meraih hidup dan masa depannya, dan Tuhan dimuliakan di dalam hidupnya. Memberkati Opa Kenan, Oma Kenan, biarlah kasih karunia-Mu akan terus dialami dalam perjalanan kehidupan mereka. Teristimewa Opa Kenan yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau jamah kehidupannya sehingga dipulihkan kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang setia di dalam mengikuti setiap peribadahan kepada-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak cucu. Diberkatilah opa-opa, diberkatilah oma-oma, kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan mereka semua. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk semua anak-anak Tuhan yang selalu setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale, dimanapun mereka berada, kasih dan rahmat-Mu akan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkenan Engkau memberkati korban syukur umat-Mu melalui persembahan. Kiranya semua ini dapat ditata dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hamba berdoa buat kekasih kami, Devi Lolon, yang telah
mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan selaku liturgis. Diberkatilah dia di dalam pekerjaannya, diberkatilah dia di dalam harapan-harapan ke depan. Diberkatilah kekasih kami Vina di dalam tugas bersama di tengah jemaat ini. Pun demikian, Cali dan Nando, Tuhan berkati mereka berdua. Memberkati hamba-Mu ini di dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, bersama-sama dengan istri hamba-Mu. Kiranya kekuatan dan kesehatan daripada-Mu akan memampukan kami untuk mengemban tanggung jawab ini. Memberkati seisi rumah tangga hamba-Mu, memberkati anak-anak hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami, inilah permohonan kami. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu, bukan beralaskan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian Kasih Tuhanku Lembut. Penuh kasih besar, Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya Allah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam roh takut akan Tuhan. Percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang selalu mengerti setiap persoalan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikianlah ibadah kita. Dan perlu kami sampaikan bahwa besok pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan melaksanakan ibadah bersama dengan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni D5 STH yang sudah boleh memberitakan firman kepada kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Serlianto Madao, Bapak Yusuf Majid, Bapak Daniel Rombe, Bapak Mika Taulu, dan Bapak Welem Doko, serta Nyonya Herlinda Yani Taping yang malam hari ini boleh menjadi tuan rumah dalam ibadah keluarga live streaming. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya ibadah ini menjadi berkat
dan menjadi sukacita bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.